Sawaka yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini akan dibahas suatu hal yang penting untuk diketahui oleh para pabajita yang menjalankan Dhamma Winaya secara spesifik, termasuk juga perumah tangga yang dalam agama Buddha memiliki tanggung jawab untuk menyokong kehidupan para pabajita agar bisa mempertahankan kehidupannya. Nah, ini mengenai pelanggaran dan perizinan terkait biku dan uang. Yang menjadi pertanyaan bagi banyak pihak, apakah seorang biku diperkenankan menerima atau memiliki uang? Ini tidak hanya ditanyakan oleh perumah tangga, kadang-kadang di kalangan para biku pun juga muncul keraguan terkait hal ini. Karena mungkin belum merujuk kepada apa yang diizinkan sesuai dengan Tipitaka dan Atthakatha yang menjadi sumber utama dari ajaran Sang Buddha yang kita kenal saat ini, karena Sang Buddha telah lama parinibbana. Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita mengetahui beberapa peristilahan dasar. Yang pertama ada istilahnya dayaka. Dayaka berarti donatur atau tuan pendana yang melakukan pemberian, disebut sebagai dayaka. Lalu ada istilahnya kapya karaka. Kapya artinya adalah layak, sehingga kapya karaka artinya adalah yang membuat layak, yakni perumah tangga yang membantu biku menyelesaikan hal-hal yang tidak layak ditangani oleh biku. Lalu ada istilah weyawacakara, petugas, yang merupakan sebutan lain kapya karaka. Lalu ada istilah pacaya, atau lengkapnya catu pacaya, yakni 4 kebergantungan atau 4 kebutuhan bisa juga, yakni pakaian atau jubah, jiwara, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Jadi kalau mengatakan catu pacaya sebenarnya mengacu kepada 4 hal ini atau yang berhubungan dengan 4 hal ini, bukan yang lainnya. Lalu ada istilah pawarana. Pawarana artinya adalah undangan atau pernyataan kesanggupan. Memang ada beberapa jenis pawarana, hanya saja dalam hal ini yang disebut sebagai pawarana salah satunya adalah paccaya pawarana, yaitu adalah pawarana atau undangan sokongan perumah tangga kepada biku. Jadi maksudnya adalah perumah tangga mengundang biku tertentu atau beberapa biku anggota sangga agar bisa meminta apapun hal layak kepadanya. Nah, pawarana seperti ini berlaku 4 bulan maksimal setelah diucapkan, kecuali ada batasan waktunya disebutkan. Misalkan dikatakan dalam waktu 1 tahun ini atau selama Bante masih mengenakan jubah, yaitu akan berlaku sesuai dengan batasan waktu tersebut. Lalu ada istilahnya kappiya wohara, ungkapan yang pantas, yakni adalah keberhati-hatian dalam menggunakan kata-kata agar tidak melanggar winaya. Jadi pelanggaran winaya itu ada yang batasannya adalah sebatas kata yang digunakan, walaupun tidak semua bisa menggunakan kappiya wohara. Jadi seorang biku harus berhati-hati dalam menggunakan kata-kata agar tidak melanggar winaya. Demikian juga perumah tangga yang mengetahui sebaiknya mendukung agar menggunakan kata-kata yang sesuai. Nah, ini istilah-istilah yang perlu diketahui sebagai dasar. Di dalam Maniculaka Sutta Sangyutta Nikaya disebutkan, Yasakho gamani jataru parajatang kappati pancapitasaka maguna kappanti yassa pancaka maguna kappanti ekang sene tanggamani dhareyasi assamana dhammo asakya puttya dhammo ti
Wahai kepala desa, kepada siapapun uang diperbolehkan, maka kepada dirinya juga 5 jenis kesenangan indriawi diperbolehkan. Kepada siapapun 5 jenis kesenangan indriawi diperbolehkan, maka engkau dapat memegang bahwa dia tidak memiliki sikap seperti Samana, bukanlah putra Sakya. Kalau mengacu kepada peraturan ini kan jelas sekali bahwa seorang biku setidaknya tidak boleh memiliki uang. Dan ini pun juga dipertegas melalui peraturan-peraturan di dalam Patimokkha. Setidaknya ada beberapa peraturan yang mengatur terkait uang. Di dalam Nissaggiya Paccittiya 18 disebutkan bahwa seorang biku yang menerima, menyuruh terima, atau menyenangi uang yang disimpankan untuknya, atau juga mengacu ini disimpan di dekatnya, di hadapannya begitu, adalah pelanggar Nissaggiya Paccittiya. Nissaggiya artinya adalah yang harus dilepaskan, dalam arti harus dibuang ketika diterima dengan cara yang salah seperti ini. Atau seorang biku yang melakukan pertukaran uang dengan berbagai macam ragamnya adalah pelanggar Nissaggiya Paccittiya. Demikian juga kalau ia melakukan pertukaran uang, apapun yang ditukar dengan uang itu adalah objek Nissaggiya, ya berarti harus dibuang. Atau seorang biku yang melakukan jual beli dengan berbagai ragamnya adalah pelanggar Nissaggiya Paccittiya. Ini juga menjadi objek yang harus diserahkan untuk dibuang begitu. Karena diterima dengan cara yang salah, apapun objek yang diterima dengan cara yang salah, maka tidak layak untuk dimiliki oleh seorang biku. Nah lantas, jika secara winaya para biku tidak diperkenankan berurusan dengan uang, bagaimana cara yang layak? Apakah ada perizinan tertentu? Permasalahannya kan di dunia sekarang, ya walaupun sejak lama lah, tidak hanya sekarang, banyak hal membutuhkan uang. Ya seperti misalkan para biku hendak bepergian keluar kota, keluar negeri karena ada tugas tertentu, karena ada undangan tertentu, karena ada perihal-perihal yang penting. Nah, bagaimana caranya kalau tidak diperkenankan berurusan dengan uang, ia bisa menyelesaikan urusan-urusan tersebut. Bagaimana cara yang layak? Nah, untuk itu ada yang disebut sebagai perizinan Mendaka. Bunyinya seperti ini. Wahai para biku, terdapat manusia-manusia berkeyakinan dan berkesalutan yang menyerahkan uang atau koin emas dalam hal ini, tapi mengacu kepada uang apapun jenisnya, di tangan Kappiya-Karaka dan mengatakan, berikan sesuatu yang layak kepada Ayya atau Bhante menggunakan ini. Jadi Ayya itu adalah salah satu sapaan penghormatan selain dari Bhante. Ya ini mengacu kepada seorang biku, tidak hanya bikuni tetapi biku juga bisa disebut dengan Ayya, hanya saja menggunakan A pendek di belakangnya. Ayya, kalau bikuni Ayya begitu. Nah, berikan sesuatu yang layak kepada Bhante atau kepada Ayya, kepada Ayasma menggunakan ini. Saya izinkan para biku untuk bersenang atas hal yang layak yang didapat dari hal tersebut. Namun saya tidak mengatakan bahwa uang dapat dicari untuk disenangi. Nah dari sini kita bisa sudah ada kesimpulan ya. Jadi perlu adanya Kappiya-Karaka. Perlu ada pihak yang membantu para biku berurusan dengan uang. Jadi para biku tetap tidak berurusan dengan uang secara langsung, tetapi ada perumah tangga yang dipercayakan untuk mengatur kebutuhan para biku tersebut yang disebut sebagai Kappiya-Karaka atau tadi juga disebut sebagai Weyawaccakara. Lebih rinci lagi diatur di dalam Nissaggiya Paccittiya 10. Ketika donatur ingin membantu seorang biku tertentu,
dan belum mengetahui siapa yang bisa ditunjuk sebagai Kapyakaraka, yang harus ditanyakan adalah kurang lebih seperti ini. Adakah Kapyakaraka Bante? Atau siapakah Kapyakaraka Bante? Nah, kalau ini sudah diketahui kan tidak perlu ditanyakan. Tinggal langsung bertemu dengan Kapyakaraka. Kapyakaraka atau Yawacakara ini bisa ditentukan oleh biku yang bersangkutan, oleh donatur, atau Kapyakaraka tersebut yang menawarkan diri sendiri. Nah, setelah menyerahkan uang kepada Kapyakaraka, memberitahu biku tersebut mengundang untuk mendapatkan kebutuhannya. Jadi menyerahkan uang kepada Kapyakaraka dengan kata-kata yang sesuai. Ya, kata-kata yang sesuai itu misalkan ini bisa digunakan atau uang ini bisa digunakan untuk kebutuhan Bante A misalkan. Bante siapa misalkan. Jadi tidak sampai menggunakan kalimat uang ini untuk Bante. Karena ketika dikatakan uang ini untuk Bante, di situ sudah terjadi Nisagya Pacitya. Tetapi ketika menggunakan katanya adalah uang ini untuk kebutuhan Bante, nah itu tidak terjadi pelanggaran. Setelah menyerahkan uang itu kepada Kapyakaraka, bisa kembali kepada biku tersebut, menyampaikan undangan agar biku tersebut bisa mendapatkan kebutuhannya dengan kalimat yang sesuai. Atau sekarang ada lembar atau kertas pawarana. Jadi menyampaikan, Bante, saya telah menitipkan uang untuk kebutuhan Bante kepada petugas yang ditunjuk. Bisa disebutkan namanya siapa yang dititipkan. Semoga Bante bisa mendapatkan kebutuhan yang layak. Jadi kertas pawarana itu semestinya diberikan kepada biku setelah uangnya dititipkan kepada Kapyakaraka, bukan kebalikannya. Karena kalau kebalikannya menjadi tidak sesuai. Karena kan kertas pawarana itu adalah pengganti pawarana secara ucapan. Mengundang biku tersebut bisa bertemu dengan siapa atau meminta kepada siapa yang bertanggung jawab untuk mencarikan kebutuhan biku tersebut. Karena ini hubungannya dengan poin selanjutnya. Biku tersebut bisa meminta kebutuhan yang layak kepada Kapyakaraka tersebut dengan berbicara paling banyak 3 kali. Kalau sudah 3 kali berbicara tidak juga mendapatkan kebutuhannya, lalu ia bisa berdiri diam paling banyak 6 kali. Kalau tidak juga mendapatkan kebutuhannya setelah batas maksimal meminta dengan berdiri diam sebanyak 6 kali, setelah berbicara paling banyak 3 kali, ia tidak bisa melakukan upaya yang melebihi ini. Cara yang bisa ia lakukan adalah pergi ke donatur, menyampaikan kepada donatur agar donatur tersebut kembali memiliki apa yang donatur miliki. Karena uang itu jangan sampai dimengerti sebagai milik biku, tetapi masih sebagai milik donatur. Selama bentuknya masih uang, itu masih milik donatur. Ketika sudah berubah menjadi kebutuhan biku, nah barang kebutuhan itu adalah milik biku. Jadi batasannya di situ. Nah, ini ada contoh-contoh kalimat yang pantas. Ketika menitipkan uang kepada Kapyakaraka, ya semestinya menggunakan kata-kata ini. Gunakanlah untuk mendapatkan kebutuhan Bante. Ini dana untuk kebutuhan Bante. Lalu saat mengundang biku untuk mendapatkan kebutuhannya, ya juga menggunakan kalimat yang sesuai. Bante, kami telah menitipkan dana untuk kebutuhan Bante yang senilai dengan sekian kepada Kapyakaraka yang ditunjuk. Semoga Bante berkenan mendapatkan kebutuhan yang layak. Gunanya disebutkan nilainya adalah agar biku tersebut mengetahui sebatas apa ia bisa mendapatkan kebutuhannya. Karena kan ia tidak akan pernah melihat secara langsung wujud uangnya. Jadi prinsipnya tidak sampai muncul anggapan bahwa uang itu didanakan kepada biku, tetapi penggunaannya diizinkan untuk mendapatkan kebutuhan biku.
Ya bisa menggunakan cara-cara yang lain juga. Ya memungkinkan bagi donatur untuk menyimpankan sendiri dulu uang tersebut sebatas memberi informasi kepada biku bahwa biku tersebut dapat meminta kepadanya apapun yang bisa didapatkan sebatas nominal yang disebutkan. Contohnya, Bante mohon berkenan untuk menghubungi saya bila mana Bante membutuhkan sesuatu yang memiliki nilai setara dengan sekian rupiah. Ya ini sebagaimana yang telah disampaikan di awal, ketika hanya disebutkan seperti ini, biku tersebut hanya bisa meminta maksimal 4 bulan setelah ini disebutkan, kecuali disampaikan batas waktunya. Atau kalau sekarang kan adanya transfer rekening. Nah yang harus ditanyakan kepada biku tersebut adalah, apakah saya bisa mengetahui nomor rekening Kapia Karaka Bante? Sehingga jangan sampai ditanya, saya harus transfer kemana? Itu sudah tidak sesuai. Karena kalau bikunya menjawab, transfer ke sini, dia sudah melakukan pelanggaran Nissaggiya Paccittiya. Dan kalau disebut rekening Bante, bukan rekening Kapia Karaka, itu juga mengarah kepada Nissaggiya Paccittiya. Nah demikian juga ragam-ragam cara yang lainnya bisa disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Jadi ya simpulannya adalah tidak semestinya dimengerti sebagai berdana uang kepada biku karena seorang biku sudah lepas dari kepemilikan uang. Dalam sudut pandang lain, uang yang dititipkan kepada Kapia Karaka harus dimengerti sebagai milik donatur. Biku tersebut hanya bisa mendapatkan barang-barang yang bisa ditukar dengan uang tersebut. Ya demikianlah pelanggaran dan perizinan terkait biku dan uang kalau kita merujuk kepada Tipitaka beserta Arta Kata. Ya dalam kasus-kasus modern mungkin ditemukan adanya diperlukan penyesuaian-penyesuaian tertentu. Ya setidaknya ketika kita mengetahui dasar yang patut, dasar yang layak, kalaupun harus ada penyesuaian tidak sampai terlalu melenceng jauh sehingga bisa mendapatkan manfaat yang sesuai.